Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita Haqquz Zaujain, hak-hak suami istri, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya adab atau hak yang terakhir di mana seorang istri dia menjauhi untuk mensifati perempuan yang lainnya di hadapan suaminya. Mensifati saja tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan, apalagi dia memperkenalkan wanita lain kepada suaminya, atau dia memasang foto teman perempuannya di status WA-nya, yang mana si suami pasti akan sering melihat status WA istrinya dan ternyata di situ ada perempuan lain. Maka ini tentu lebih tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Hafizullah taala, wa min haqqi zauji ala zaujatihi an tahfadha sirrahu wa alla tatahaddatsa bima aghlaqa alaihi babahu. Dari hak suami kepada istrinya, si suami harus menjaga, si istri, maksud saya ulang kembali, daripada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, yaitu menjaga rahasia suaminya. Wa alla tatahaddatsa, dia tidak menceritakan apa yang itu tertutup. Ya, misalnya urusan ranjang, ya kondisi suaminya diranjang atau yang semisalnya. Ya, atau suaminya ada sesuatu penyakit, atau suaminya misalnya pelit dan lain sebagainya, kecuali dia bertanya kepada orang-orang yang bisa memberikan solusi. Tapi kalau cuman sekedar menceritakan, cuman sekedar mengisi waktu agar pembicaraan lebih menarik, dia menceritakan tentang suaminya. Maka hal yang seperti ini tidak dibolehkan. La siyama ma yata'allaqu bil muasyarah. Ya, terlebih ketika urusannya adalah urusan ranjang tadi. Walau li ummiha, walaupun dia ceritakan itu kepada ibunya, tidak dibolehkan. Au ukhtiha, au sadiqatiha al-muqarrabati. Ya, atau kepada saudara perempuannya atau kepada teman dekatnya. Hal yang seperti ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan ketika Anda sebagai seorang istri telah menerima dia sebagai suami, maka Anda harus menerima dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Bukan berarti istilahnya yang salah kita benarkan, tidak. Yang salah tetap tak salah, yang keliru tetap keliru. Tetapi kekurangan yang dia miliki itu kita usahakan ya ditutup dan disempurnakan, bukan dengan cara kita menceritakan orang lain. Karena ketika kita menceritakan kepada orang lain, apakah kekurangan si suami tadi akan bisa hilang? Tentunya tidak. Pasti dia tetap dengan kondisinya, ya pasti dia tetap dengan keadaannya, sehingga
Ini sesuatu yang nggak penting untuk kita lakukan. Kecuali seperti hal yang kita sebutkan tadi, dia dalam kondisi memang sudah sangat jenuh dengan kondisi suaminya. Dan dia mendatangi seseorang yang memang seseorang itu bisa diharapkan, bisa memberikan solusi untuk kehidupannya, maka tidak ada masalah. Baik. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ala hal asatim ra'atun an tukhbiral qauma bima yakunu min zawjiha idza khala biha. Ala hal asa rajulun ay yukhbiral qaum bima yakunu minhu idza khala bi ahlihi. Faqamat imra'atun faqalat wallahi innahum la yaf'alun wa innahunna la yaf'alna. Faqala fala taf'alu dhalik afala unabbi'ukum ma mathalu dhalik mathalu syaitanun ata syaitanatin bittariq fawaqa'a biha wan nasu yandurun. Subhanallah. Rasulullah SAW mengibaratkan dengan ibarat yang sangat jelek ketika seorang istri menceritakan hal-hal yang pribadi antara dia dengan suaminya kepada orang lain. Atau si suami dia menceritakan hal-hal yang pribadi yang dia lakukan dengan istrinya dilakukan kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW bertanya, apakah ini dilakukan? Apakah kalian menceritakan ini kepada orang lain? Kemudian berdiri seorang wanita dan dia berkata, wallahi ya Rasulullah, sesungguhnya mereka kaum laki-laki melakukan hal itu. Dan kaum perempuan juga melakukan hal itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fala taf'alu. Ya, jangan engkau melakukan perbuatan tersebut. Maukah aku khabarkan kepada kalian apa yang kalian lakukan itu seperti syaitan laki-laki yang dia mendatangi syaitan perempuan di jalan, kemudian dia melakukan perbuatan tersebut. Wan nasu yanzurun, manusia melihat. Subhanallah. Jadi diibaratkan oleh Nabi ada seorang syaitan laki-laki, syaitan perempuan, dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh di pinggir jalan, kemudian manusia melihatnya. Demikianlah logika yang digambarkan oleh Nabi SAW ketika seorang wanita dia menceritakan tentang rahasia dia dengan suaminya kepada orang lain. Atau seorang suami dia menceritakan kondisi atau kehidupan pribadi dia di ranjangnya kepada laki-laki yang lain atau kepada perempuan yang lain. Maka hal ini tidak dibolehkan. Dan Nabi SAW bahkan mengatakan, inna min syarrin nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaih wa yanshuru sirraha. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya manusia yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya kelak di yaumul qiyamah seorang laki-laki yang dia mendatangi istrinya dan kemudian dia menyebarkan rahasia rumah tangganya itu atau dia menyebarkan rahasia ranjangnya. Subhanallah. Ya, maka ini hal yang tidak dibolehkan, hal yang tidak dibenarkan. Ya, misalnya mohon maaf, ya masalah-masalah kewanitaan atau masalah laki-laki dalam hubungan badan. Ya, oh suami saya begini, belum apa-apa sudah begini, belum apa sudah keluar, misalnya mohon maaf ya. Maka hal yang seperti ini tidak boleh dia ceritakan. Tapi bagaimana dia mencari solusi dari kondisi dan keadaan yang dia dapatkan. Apakah dia misalnya tanya ke dokter, atau mungkin dia baca artikel, atau mungkin ada gerakan-gerakan khusus atau olahraga-olahraga khusus agar si suaminya tidak demikian. Itu lebih baik dia lakukan daripada dia menceritakan. Karena sama seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang digambarkan oleh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bisa difahami ya. Oleh karena itu seorang muslim dan seorang muslimah yang cerdas adalah orang yang bisa menggunakan mulutnya. Dia bisa menggunakan lisannya pada tempatnya. Karena ketika seseorang tidak menggunakan lisan pada tempatnya, ya dia telah membuka sekian banyak aib dalam kehidupannya. Demikian sebagian para ulama atau mengetahui sampai dia mati karena pinternya dia menjaga lisannya. Ya kadang-kadang sebagian orang dia tidak ada keinginan untuk mengetahui, nggak ada keinginan. Tapi karena ada sesuatu yang kita ucapkan tadi, akhirnya dia penasaran, ya dia mencari-cari, dia mencari-cari apa yang dilakukan oleh dia tadi, kok dia bisa bicara seperti ini. Yang tadinya orang nggak ada keinginan ingin cari tahu tentang kehidupannya. Tapi karena dia membuka awal, akhirnya cari tahu, oh demikian, demikian. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang menginginkan agar rumah tangganya itu tetap utuh, rumah tangganya tetap rukun, maka berjalanlah apa yang telah digariskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya misalkan kondisinya memang sudah baku atau sudah berhenti di situ tetap nggak bisa diubah, misalkan, ya maka disinilah kita harus menerima takdir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Dan yang kedua, banyak mengingat kematian. Toh apapun kendala dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan ini akan berakhir masalah tersebut, ya kapan kita mati. Kalau seandainya kita mati besok, ya udah besok selesai. Kalau kita matinya minggu depan, ya udah minggu depan selesai. Ya, yang jelas ya semuanya itu akan kita akhiri. Sehingga kita lebih fokus apa ia akan bisa memberikan kebaikan kita untuk akhirat kelak. Ini maksud saya ketika kita sudah maksimalkan segala usaha, kita telah melakukan segala cara, tetapi semaksimal yang telah kita lakukan tersebut misalnya tidak berefek. Bisa difahami ya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Syekh menyebutkan wa min haqqi zauji ala zaujatihi an tahfadha baitahu wa alla ta'dhana bidukhuli li ahadin yakrahu dukhulahu ilaih. Dari kewajiban seorang istri kepada suaminya untuk dia menjaga rumah suaminya. Dan dia tidak memberikan izin masuk kepada siapapun yang suaminya tidak suka orang tersebut masuk ke rumahnya. Ini kaitnya ya. Jadi jangan seseorang salah paham. Ya, ini ibunya datang dari tempat yang jauh. Ya, kemudian ibunya gedor pintu. Dia bilang, oh mohon maaf ibu, ibu belum boleh masuk. Ini suami saya sudah hubungi. Ya, teleponnya nggak nyambung-nyambung, bahkan teleponnya mati. Ya mungkin ibu tunggu saja di luar dulu. Karena memang saya harus menjadi wanita yang soleha. Wanita soleha harus patuh kepada suami. Dan bentuk kepatuhan itu dia tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah tanpa izin suami. Ya, perhatikan. Yang dimaksudkan di sini tidak boleh izin masuk adalah orang yang memang dibenci oleh suaminya. Adapun ada hal-hal yang sifatnya uruf, sudah menjadi uruf yang namanya suami. Ya, kecuali orang sudah nyeleneh. Ya dia tidak akan pernah melarang mertuanya itu masuk ke rumahnya. Bahkan justru mertua adalah tamu yang paling terhormat di rumahnya. Jadi jangan terkadang memahami nas, memahami dalil dengan pemahaman yang keliru. Ya, karena memang sunnah Nabi SAW itu tidaklah menjadikan hal yang jelek, tetapi justru akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu yang harus difahami.
Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, lakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum ahadan takrahunahu. Rasulullah SAW mengatakan hak kalian atas mereka, yaitu mereka tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam tempat tidur kalian orang yang kalian benci. Tidak dibolehkan. Ya, furushakum ini adalah tempat tidur. Ya. Jadi ada si suami yang dia memberikan izin masuk ke area rumahnya. Ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada terasnya, atau ada kamar tidur tamunya. Ada orang-orang yang memang suami itu tidak suka ada orang yang masuk ke kamarnya. Maka dia dimasukkan. Ya, jadi batasannya dia cuma sekedar dalam rumah, tidak di kamar tidurnya. Tapi kalau seandainya si suaminya terbiasa dan dia tidak marah, maka tidak ada masalah. Ya, dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Fa'amma haqqukum 'ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna." Artinya hampir sama, ya haknya kalian kepada istri-istri kalian untuk mereka tidak memasukkan orang yang kalian benci ke dalam kamar dan tidak mengizinkan untuk masuk ke rumah kalian siapa yang kalian tidak sukai. Ya, ini hal-hal yang perlu dijaga. Terkadang sebagian wanita mereka menyepelekan. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, terkadang terjadi kedongkolan, kebosanan seorang suami kepada istri, perbuatan-perbuatan yang selalu dilakukan berulang-ulang. Kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, walaupun masalah sepele. Hari ini sepele, besok tambah lagi, besok sama lagi, besok sama lagi, besok sama lagi. Maka itu akan menjadi besar dan itu akan mengganjal dalam hati seorang suami. Dan disinilah ya kaum wanita semaksimal mungkin untuk menjaga diri mereka. Jadi Bapak dan Ibu-ibu dan juga terkhusus kepada ibu-ibu, ini saya tidak hanya menghakimi ibu-ibu. Sebagaimana telah saya sampaikan pertemuan yang lalu, memang pembahasan kita ini adalah kewajiban istri kepada suami. Adapun kewajiban suami kepada istri sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi jangan dipikir wah Ustadz ini tentang laki-laki, ya bahasnya tentang kewajiban perempuan saja. Mana kewajiban laki-laki itu sudah kita bahas. Ya, jadi merojah kembali dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jelas ya? Baik. Dan juga di sini disebutkan min haqqi zauji ala zaujatihi an tahfadha malahu. Dari kewajiban seorang istri ya kepada suaminya untuk dia menjaga harta suaminya. Baik. Bagaimana cara bentuk dia menjaga harta suaminya? Wa alla tunfiqa minhu illa bi'idnih. Dia tidak menginfakkan harta ya suaminya kecuali dengan izinnya. Baik. Waqad sami'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khairin nisa. Dan kami telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wanita yang terbaik. Siapa itu wanita terbaik? Wa tahfaduhu fi nafsiha wa malihi. Wanita yang baik adalah wanita yang menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhillu li imra'atin. Tidak halal bagi seorang wanita antu tia min mali zaujiha syai'a. Dia memberikan dari harta suaminya illa biiznih, kecuali dengan izin suaminya. Fa in adina laha bil infaq fa anfaqat ghairu mufsidatin. Nah, kalau seandainya dia diberikan izin oleh suaminya untuk menginfakkan harta yang diberikan oleh suaminya, maka dia infakkan harta tersebut selama tidak memberikan kejelekan. Fahuma ma'jurani, dan keduanya mendapatkan pahala. Si suami mendapatkan pahala dan si istri juga mendapatkan pahala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatin imra'atun min ta'amin baitiha. Ketika seorang wanita dia menginfakkan makanan di rumahnya, ghairu mufsidatin, tanpa ada kerusakan di situ, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasab. Dan bagi perempuan tersebut dia mendapatkan pahala apa yang dia infakkan, dan bagi suaminya juga mendapatkan pahala karena uang itu dari suaminya. Subhanallah. Dan mufsidah di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah,
Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana misalnya si suami memberikan uang kepada istrinya untuk makanan 1 bulan. Karena pinternya si istri mengatur, memanage uang, apa yang diinginkan oleh suaminya makan, itu dia atur semuanya. Semuanya lengkap. Ya, jadi kemudian dari sisa uang tersebut dia berikan kepada orang lain. Itu maksudnya geru mufsidatin. Tapi kalau seandainya dia memberikan uang kepada orang lain dari harta suaminya, yang kemudian ada satu waktu dia nggak makan. Loh kenapa nggak ada makanan? Oh karena uangnya sudah saya infakkan. Ini mafsadah namanya. Ini mufsidah namanya. Tapi ini nggak dibolehkan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah secara hukum asal seorang istri memberikan harta suaminya kepada orang lain ya selama tidak membuat kerusakan apa yang telah dititipkan oleh suaminya, kewajiban dia untuk mengatur keuangan. Wa qala Nabi SAW, idza tasaddaqat imra'atu min baiti zawjiha. Nah, ketika seorang wanita dia mensedekahkan harta dari rumah suaminya, kana laha ajrun, maka bagi wanita tersebut ada pahala, wali zaujiha mithlu dzalik, dan juga untuk istrinya atau untuk suaminya juga demikian. Kenapa? La yanqusu kullu wahidin minhuma min ajri sahibi syai'ah. Karena suaminya tadi yang memberikan. Suaminya, uang suaminya, kemudian istrinya yang menginfakkan. Maka kata Rasulullah, la yanqusu kullu wahidin minhuma, tidak akan berkurang satu di antara mereka dari pahala tadi. Jadi misalnya pahalanya dapat 10. Oh si istri juga dapat, ya udah dibagi 2, enggak. Si istri dapat 10, si suami juga dapat 10. Ya ini misalkan saja. Baik. Qala ulama, para ulama menjelaskan menerangkan, infakul mar'ati min baiti zaujiha, infaknya seorang wanita dari uang suaminya, ya uang titipan suaminya, misal untuk belanja, on min mali zaujiha atau dari harta suaminya, maka ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ayya'dana ar-rajulu li imra'atihi an tunfiqa nafaqatan bi idzni khassin. Ya seorang laki-laki yang dia memberikan izin kepada suami istrinya untuk menginfakkan hartanya dengan izin yang khusus. Ini boleh setiap bulan. Uang ini kamu transfer untuk umi ibu kamu, transfer untuk bapak kamu transfer untuk adik-adik kamu. Ini uangnya sejumlah ini kamu bagi. Ya. Wahuna laha ajrun kamilun. Dan bagi perempuan itu dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dan juga laki-laki tadi mendapatkan pahala yang sempurna. Wala yanqusu ajru ahadihima. Dan tidak akan berkurang harta di antara keduanya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ayyadana ar-rajulu li imrati idnan amman. Ya seorang laki-laki memberikan izin kepada perempuan, izin yang sifatnya umum. Antamfiqa min malihi. Untuk dia menginfakkan harta ya istri hartanya kepada orang lain, wa fi hadhil halah laha syatrul ajr wa lahu syatrul ajr. Maka dalam kondisi seperti ini si perempuan mendapatkan setengah dari pahala dan si laki-laki juga mendapatkan setengah dari pahala. Jadi misalnya dia mengatakan kalau memang ini uangnya cukup ya sudah kamu bagi. Kamu serahkan nggak ada masalah. Ya diketahui bahwasanya suaminya itu suka menginfakkan, dia tidak ada masalah, dia tidak akan benci, dia tidak akan marah kalau seandainya saya mengeluarkan uang. Ini mohon maaf ibu-ibu, atau saya pertegaskan kembali, kita cerita harta di sinilah harta yang dimiliki oleh si suami yang dititip kepada istri. Kita tidak membahas harta yang memang dimiliki oleh si istri sendiri. Bisa si istri punya bisnis sendiri, dia punya kerja sendiri, dia punya pemasukan sendiri, dia misalnya punya warisan yang dia wariskan dari orang tuanya, maka ini tidak masuk dalam pembahasan. Pembahasan yang sedang kita bahas adalah harta yang dititipkan oleh si suami kepada istrinya. Baik. Nah, keadaan yang ketiga, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, alla ya'dana ar-rajul li imratihi an tunfika min malihi wa fi hadhihi halah yakuna ajr lizzauj law anfaqat akhrajat syai'an min malihi wa yakunu 'alaiha al-wizru wal iyadu billah. Ala ya'dana ar-rajul. Yang mana seorang laki-laki dia tidak memberikan izin kepada istrinya untuk menginfakkan hartanya tadi. Ini uang jangan kamu kasih ke siapa-siapa, kamu pegang uangnya. Sudah diamanahkan. Tetapi si perempuan tadi
dia mengeluarkan harta suaminya yang tidak diizinkan oleh suaminya untuk diinfakkan, maka dalam kondisi seperti ini si suami mendapatkan pahala, adapun si istri dia berdosa. Ya billah. Ya walaupun misalnya suaminya nggak tahu, ya suaminya nggak melihat, tetapi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita sebagai hamba Allah yang Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa yang nampak darimu, apa yang tidak nampak darimu, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Jadi hendaknya kita selalu muraqabatullah, kita harus selalu menanamkan pada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, min haqqiz zauj ala zaujatihi, dari kewajiban seorang istri kepada suaminya, ala tasuma tatawuan. Dia tidak berpuasa tatawu, tidak puasa sunnah. Idza kana hadiran illa biidnih. Ketika suaminya bersamanya, kecuali dengan izin suaminya untuk boleh dia berpuasa, maka silakan dia berpuasa. Tapi kalau suaminya tidak memberikan izin untuk dia berpuasa, maka dia tidak boleh berpuasa. Nabi SAW mengatakan, la yuhillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk dia berpuasa dan suaminya suaminya bersamanya kecuali dengan izin suaminya. Subhanallah, ya, ini menunjukkan kepada kita, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu adalah agama yang ada aturannya. Jadi walaupun itu ibadah, walaupun itu adalah amalan soleh, namun ketika amalan soleh tersebut tidak diletakkan pada tempatnya, maka ini tidak akan memberikan kebaikan. Bahkan ini akan menjadi sesuatu yang tercela. Jadi waktu itu ada seorang wanita, dia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Dari hal yang dia adu, kalau suaminya ini memukul dia ketika dia sholat. Dan suaminya ini selalu membatalkan ya puasanya. Ini diceritakan oleh Nabi kepada Nabi SAW. Nah, sebelum saya melanjutkan hadis ini, kalau seandainya ada seorang wanita curhat sama kita, ya, atau curhat dengan ibu-ibu, suami saya ini pokoknya setiap saya berpuasa itu selalu dia batalkan puasa saya. Ya, begitu juga kalau sedang saya sholat dipukul saya. Mungkin kita akan mengatakan, ibu, suami ibu manusia atau syaitan, kan gitu mungkin. Suami ibu syaitan atau manusia? Masa istrinya puasa dibatalin, masa istrinya sholat dipukul, ini apaan ini, bukan manusia ini. Enggak ibu, dia udah ngaji. Dia ikut kajian kok. Sering ikut kajian, rutin ikut kajian. Hah? Ikut kajian begini akhlaknya. Ini kan kita menilai sesuatu dengan perasaan, kan begitu. Tapi subhanallah ketika masalah ini diangkat kepada Nabi SAW dan Rasulullah memanggil laki-laki tadi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya, wahai fulan, kenapa engkau memukul istrimu sedang sholat? Dia berkata, wahai Rasulullah, istri saya ini kalau sholatnya panjang sekali. Atau mungkin istrinya hafal Quran, akhirnya dia merojak Quran. Ya, malam paginya dia sholat duha, dia merojak Qurannya. Malamnya dia juga sholat malam, merojah Qurannya. Baik nggak? Baik. Kita nggak mengatakan nggak baik, itu bagus. Kita tidak mengatakan itu perbuatan tercela. Ya. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, perbuatan yang baik yang tidak diletakkan pada tempatnya, maka ini tidak akan memberikan kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, ya, dia atau sebelumnya dia mengatakan, ya Rasulullah, sehingga saya sudah mengatakan kepadanya, jangan sholat panjang-panjang, dia tetap sholat panjang-panjang, makanya saya pukul dia. Kemudian kata Nabi SAW, besok-besok kalau engkau sholat, cukup sholat dalam keadaan yang sedang. Jangan kamu memanjangkan sholatmu. Terus adapun, ya saya selalu membatalkan puasanya ya Rasulullah. Saya ini seorang pemuda, saya butuh istri saya butuh syahwat. Saya butuh melampiaskan syahwat saya. Nah kalau dia puasa terus bagaimana saya melampiaskan syahwat saya? Kemudian kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadis ini, kalau seandainya seorang wanita ingin berpuasa dan suaminya itu ada bersamanya,
maka hendaknya dia meminta izin dari suaminya. Subhanallah. Begitu indah syariat Islam. Yang baik ketika diletakkan pada yang baik, maka dia akan menjadi baik. Tetapi sesuatu yang baik yang tidak diletakkan pada tempatnya, maka kita khawatirkan itu akan menjadi kejelekan. Al-mar'atu salihatu al-mubarakatu al-arifatu haqqu zawjiha tasamahu zawjaha idza qassara wa taghuddu at-tarafa an hafwatihi wa tukram ahlahu wa tunadhafu manzilahu tughsil thiyabahu wa tutbah aqlahu idza dana minha danat minhu wa tahfadhu anfahu wa sam'ahu fala yashummu illa tayyiban la yasma'u illa tayyiban wa la yanduru illa ilal jamilin tatahad waqtin ta'amihi tahadda waqtu manamihi idza ra'athu ghadban la turaji'ul kalam. Ya, subhanallah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya memberikan nasihat yang cukup indah di sini. Yang ini mudah-mudahan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Siapa yang menginginkan rumah tangganya itu akan selalu baik. Rasulullah mengatakan al-mar'atus salihatu, wanita yang soleh adalah al-arifah, mubarakah, wanita yang soleha, wanita yang berberkah. Haqqu zawjiha, ya hak dia menjalankan hak kepada suaminya. Ya tusamihu zawjaha idza qassara, dia memberikan udzur kepada suaminya ketika suaminya ada hal yang kurang. Dia maafkan suaminya kalau memang ada hal yang tidak menyenangkan dari suaminya. Apakah misal dalam urusan ranjang, apakah dalam urusan nafkah, ya, ataukah adalah hal-hal yang lainnya. Karena memang kita hidup di dunia beraneka ragam ujian dan cobaan. Bisa seorang diuji dengan suaminya, bisa diuji dengan istrinya. Ya ketika itu ada seorang, ini kita cerita kebalikannya, ada seorang ulama yang dia memiliki seorang istri. Yang istrinya sepertinya nggak cocok menjadi istri seorang ulama, seperti itulah kurang lebih. Kemudian dikatakan kepada beliau, ini mungkin sebab dosa saya dan Allah ingin mengampuni dosa saya melalui istri saya yang modelnya seperti ini. Subhanallah. Nah begitu juga mungkin bisa dirasakan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang hari ini mulai istiqomah, mulai rutin ikut kajian, mulai membenah diri, tetapi dalam kondisi seperti ini suami belum mau atau suaminya masih enggan ya untuk ikut kajian, atau mungkin terkadang ada hal perkara yang haram yang dilakukan. Bukan kita bersabar, setidaknya mungkin ini adalah kesalahan dan dosa kita, ingin Allah hapus kita dari perangai suami kita tersebut, suaminya ibu-ibu. Bisa difahami ya? Nah, disinilah harus kita memahami suami kita bukan seorang malaikat, dan si suami juga harus memahami istri Anda bukan bidadari yang ada dalam surga. Ya, ada hal yang kesal darinya, ada hal yang nggak menyenangkan kita darinya. Pasti kita akan dapatkan itu. Terlebih dilakukan secara terus-menerus, apalagi di masa PPKM beberapa waktu yang lalu, si istri di rumah terus, suami di rumah terus, selalu lihat, yang dilihat lu lagi kan gitu. Kamu lagi. Ya pergi kamar dia lagi, ke dapur dia lagi. Ya ini kadang-kadang namanya manusia, ketika dia sudah melakukan hal yang berulang-ulang, terkadang sudah hilang dari sensitifnya. Itu hal kondisi manusia. Tapi ketika si suami pergi, kadang pulang ke rumah, suasana baru lagi, apalagi dia safar, kemudian dia balik dari safarnya, suasana baru lagi. Tapi kalau kamu lagi, kadang itu cepat terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, maka dalam kondisi seperti ini, seorang wanita harus membentengi dirinya bahwasannya suami saya bukan siapa-siapa, yang saya memang harus bersabar dengan kekurangannya. Begitu juga adanya seorang istri, dia memuliakan keluarga suaminya, ya memuliakan mertuanya, ibu mertuanya, ayah mertuanya, adik iparnya, dia muliakan. Datang ibu suaminya ke rumahnya, datang mertua ke rumahnya, dia jamu, dia layani, ya dia semaksimal mungkin untuk menyambut dengan kebahagiaan, atau keluarga suaminya, atau adik suaminya, atau kerabat suaminya. Ya karena ini terkadang akan menjadi pemicu. Ya akan menjadi pemicu, dan juga nggak pantas bagi seorang wanita setiap datang keluarga suaminya mukanya murung terus.
Ketika datang keluarga suaminya sakit, terus pura-pura sakit lah, inilah, itulah. Ini hal yang nggak baik. Karena ini akan merenggangkan rumah tangga seseorang. Akan ada kejenuhan dari si suami. Tapi ketika datang keluarganya sendiri disambut, begini dan begini dan begitu. Jadi siapa saja yang mereka menginginkan kebaikan dalam rumah tangganya, maka muliakanlah keluarga suaminya. Tunadzaf manzilahu, dan dia membersihkan rumah suaminya. Wa tughsilu thiyabahu, dan dia membersihkan pakaiannya. Ya, dan dia masak makanan untuk suaminya. Ini hal-hal yang sepele, tetapi ini memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan. Jangan piring sudah berhari-hari nggak dicuci, ya rumah nggak pernah dipel, toiletnya semak kotor, halaman nggak pernah disapu. Ya, maka ini merupakan hal yang standar seorang wanita. Hal standar seorang wanita dia membersihkan dirinya. Hal standar seorang wanita dia membersihkan rumahnya, membersihkan tempat tidur, membersihkan toilet, membersihkan dapur. Ini hal yang dasar. Ya, ini hal yang dasar dan ini jangan disepelekan. Kalau hal yang seperti ini disepelekan, ada kejenuhan, ada kebosanan, ada kejenuhan. Si istri, si suami mungkin dia pulang ke rumah orang tuanya. Ya, dia pergi ke rumah kakaknya, dia pergi ke rumah adiknya. Anaknya banyak, misalnya rumahnya bersih. Dia memang sudah terbiasa dengan kebersihan, biasa dengan keteraturan. Kemudian dia pulang ke rumahnya, dia lihat istrinya demikian, demikian, demikian. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak-anak perempuan, ya silakan sekolahkan mereka ke sekolah yang paling tertinggi. Silakan, gak ada masalah selama memang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi bersama dengan itu didik anak tersebut untuk bersih. Bersih badannya, mengawat diri, ya bersih pakaiannya, bersih rumahnya, diajarkan anak tersebut. Ya bisa saja mungkin suaminya nanti punya uang, dia bisa ada pembantu. Tapi kalau suaminya nggak punya uang, ya terus kotor dan lain sebagainya, semak, maka ini hal-hal yang dijauhi. Baik. Begitu juga ketika suaminya mendekat dengannya, dia berusaha juga untuk mendekat. Tahfadu anfahu wa sam'ahu, dia menjaga hidungnya, dia menjaga pendengarannya. Wala yashummu ila thayyiban, dia tidak tercium dari suaminya kepada suaminya kecuali yang baik-baik. Dia tidak mendengar kecuali juga yang baik-baik. Dia tidak melihat kecuali kepada yang indah. Sehingga dia persiapkan ya waktu makan suaminya, ya dan juga waktu tidurnya. Kalau dia melihat suaminya sedang dalam keadaan marah, maka dia jangan membalas ucapan suaminya tadi. Jelas ya? Di suami pulang kantor, seperti yang kita sebutkan pertemuan yang lalu, mukanya murung, apa yang dia minta beli nggak dibeli, ya kemudian suaminya dalam wajah yang memang gak ceria, dia juga udah pulang terlambat, makan beli enggak, ya jam segini pulang muka seperti ini, maka bukan begitu wanita yang solehah. Ya dia harus bersabar dengan kekurangan suaminya. Ya mungkin suaminya di kantor tadi banyak kerja, mungkin dia dimarah sama kepala kantornya. Maka di sini para hadirin dan hadirat terkhusus ibu-ibu, ya untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin semakin membuat si suami itu jenuh dan bosan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Mungkin ini bisa saya sampaikan pada kajian kita di pagi menjelang siang hari ini, dan kita akan menjawab beberapa soal. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab Ustaz ya. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mendapatkan hak-hak suami dan istri sementara mereka tinggal di tempat yang berbeda? Karena pekerjaan suami dan istri tersebut di kota yang berbeda. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimaini rahimakumullah. Secara hukum hidup ideal, suami dan istri mereka tinggal bersamaan. Ya tidaklah seseorang itu menikah kecuali ada kenyamanan, ada ketenangan yang harus didapatkan dalam kehidupannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Supaya ada ketenangan ketika dia dekat dengan pasangan hidupnya.
maka akan lebih indah, akan lebih baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada di antara pasangan hidup yang dia lebih mengalah ya, agar mereka bisa berkumpul dan bisa melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Ini idealnya. Tapi kalau seandainya memang sesuatu yang belum memungkinkan, maka hal-hal yang kita sebutkan tadi dia bisa lakukan. Dia punya sebuah rumah yang memang rumah suaminya, dia tidak memasukkan kecuali dengan izin suaminya. Begitu juga dengan harta yang dititip oleh suaminya, dia menjaganya, menjaga anaknya dan lain sebagainya. Ya, dan dia tidak berkhianat kepada suaminya ketika suaminya tidak ada bersamanya. Begitu juga si suami, ya walaupun dia tidak serumah, dia ada infak yang harus dia berikan kepada istrinya, ada komunikasi yang dia harus bangun dengan suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi walaupun di sana ada hal yang, mohon maaf, hubungan ranjang, mereka mungkin tidak bisa melakukannya, tetapi ada hal-hal yang lain, hak dan kewajiban suami istri itu masih tetap berlanjut. Namun ya seperti yang saya sebutkan, ya ada seorang suami bekerja bertahun-tahun ke luar negeri, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, ini hal yang tidak baik. Tidak baik untuk dirinya, tidak baik untuk istrinya, dan tidak baik untuk suami, untuk anak-anaknya. Alangkah anak-anak baru tumbuh, dia butuh pendidikan dari orang tuanya. Dia butuh kasih sayang dari ayahnya. Dia butuh kasih dari bimbingan dari ayahnya. Karena ketika kita mendapatkan anak kita sakit, dan sakit itu membutuhkan harta yang banyak, miliaran rupiah, mungkin kita akan menjual segala sesuatu yang kita miliki. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya harta yang kita cari itu tidak berharga dengan nikmat anak itu sendiri. Jadi jangan sampai masa-masa pertumbuhan mereka itu hilang dari kasih sayang ayah dan ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mencintai suami saya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Alhamdulillah sudah 11 tahun kami bersama dan dikaruniai 3 orang putri. Saat ini saya dan suami berbeda pengajian Ustadz. Mohon nasihatnya untuk saya Ustadz, bagaimana cara agar saya bisa lebih berlapang dada dan ikhlas atas keadaan rumah tangga saya. Jazakallah khairan Ustadz. Kalau beda pengajian, yang bapak-bapak yang mungkin ngajinya ngaji tauhid misalnya, yang ibu-ibu misalnya ngaji bagaimana cara membenah diri menjadi istri yang solehah, ya wajar dong, wajar karena sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau seandainya yang diinginkan adalah beda pengajian, ya mungkin satunya ke arah A, yang satunya ke arah B, yang mana B itu misalnya adalah hal yang menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW, atau menyelisih daripada apa yang kita ketahui dari manhaj salaf yang mulia ini, maka para hadirin dan hadirat, dan terkhusus kepada ibu yang bertanya, ya disinilah ibu bersabar dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin untuk akhlak semakin baik, pelayanan semakin baik, ya sehingga si suami mendapatkan efek langsung dari pengaruh pengajian yang dihadiri oleh suami istrinya. Ya mudah-mudahan itu akan menjadi pandangan yang berbeda dari suaminya tadi. Nah, sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti beda channel kajian tiba-tiba sudah minta cerai ya. Ini bukan solusi ya, karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Kalau memang seandainya memang itu tidak memberikan mudarat kepada agama kita, tidak memberi mudarat kepada akidah yang kita yakini dan yang semisalnya, maka berjalanlah rumah tangga sebagaimana mestinya, sembari dia berdoa kepada Allah dan dia memberikan ya nasihat-nasihat kepada suaminya dengan buku-buku, artikel-artikel atau ceramah-ceramah. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya, izin bertanya Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh istri ketika suami meminta istri untuk bekerja agar dapat membantu suami, dikarenakan suami menanggung beban kehidupan untuk keluarga istrinya, sementara si istri sudah lelah untuk bekerja karena sewaktu gadis sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apa yang harus dilakukan si istri Ustadz?
Nah, kalau memang pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang halal dan tidak memberikan fitnah untuk dirinya dan fitnah kepada orang lain, maka semaksimal mungkin si istri mematuhi suaminya. Karena memang kehidupan ini kita lelah. Ya, ada yang lelah dengan kerjaan, ada yang lelah nggak bisa kerja, ada yang lelah terlalu banyak aktivitas, ada lelahnya seorang karena nggak punya kegiatan apapun. Maka di sini seseorang semaksimal mungkin untuk mensyukuri apa yang telah dia jalankan. Ya selama itu tidak menyelisih syariat dan dia tidak mengurangi kewajiban dia sebagai seorang istri untuk mendidik anaknya, maka dia berusaha untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi izin wabarakatuh. izin bertanya, Ustadz, gimana status pernikahan suami istri yang sudah terpisah karena pandemi selama 2 tahun, tidak pernah bertemu? Tapi mereka masih saling berkomunikasi kan. Masih, Ustadz. Nah, ya sudah itu tetap suaminya, tetap sebagai istrinya. Ya, tetapi semaksimal mungkin ya si suami berusaha sekuat tenaga untuk dia pulang bertemu dengan istrinya. Ya sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang dihar, seorang mendihar istrinya, maka waktunya yang diberikan itu hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan dia harus mencerai istrinya atau dia menggauli istrinya. Jadi batasan waktu itu yang diberikan. Maka semaksimal mungkin si suami dia segera pulang ke rumah istrinya karena ini dikhawatirkan akan memberikan mudarat untuk dirinya dan kepada suaminya. Adapun pernikahan tetap sah. Kecuali kalau seandainya si suami sudah ada khobar menghilang, tidak ada khobar, tidak ada nafkah, lahir dan batin dan yang semisalnya, maka ini diangkat kepada mahkamah syariat untuk ditentukan apakah dia batal pernikahannya ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz, masih bisa, Ustadz, pertanyaan? Nah, lanjut Abu Tariq. Lanjut, Ustadz. Bismillah, Ustadz. Misal si istri pernah terlintas, bahkan kadang-kadang sering ingin mencarikan istri untuk suaminya. Nah, Bahkan sempat ditanyakan ke suaminya, sukanya yang ya, gimana. nah, Karena si istri melihat kebaikan-kebaikan pada suaminya. Jadi ya, rasanya dia ingin membahagiakan suaminya dengan berpikir begitu. Masya Walaupun Allah. kadang-kadang di satu sisi ada rasa belum siap untuk dipoligami. Itu bagaimana sikap istri yang begitu, Ustaz? Nah, bagus, Masya Allah. Ya, membahagiakan suami adalah ibadah. Dan mungkin kalau kita mau jujur, hal yang paling menyenangkan si suami ketika suaminya itu diberikan kebebasan bahkan dipilih istri yang kedua oleh istrinya yang mungkin lebih cantik, yang lebih taat. Saya rasa ini adalah hal yang disukai sama laki-laki. Ya gitu Bu Torik? Iya, Ustaz. Jadi itu kan saya cuman menguatkan apa yang ditanyakan tadi. Ini hal yang baik. Tapi muncul perasaan itu wajar. Ya perumusan muncul wajar. Tetapi niat baik ibu tadi yang bertanya ini sesuatu yang sangat mulia. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh ibu-ibu yang lainnya yang mendengar kajian di pagi hari ini. Saya cuma melanjutkan loh ya. Baik. Doakan gak ada salah kan? Berdoa sama Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, bagaimana kalau suami bilang ngapain ikut Zoom pengajian? Karena masih ada anak bayi. Gimana cara kita menanggapi, Ustadz? Jazakallah khairan. Baik. Nah, di sini dilihat kalau seandainya suami melarang ikut kajian karena ilmu itu sendiri,
Maka kalau seandainya ilmu itu adalah fardul ain yang harus dipelajari, maka tidak ada ketaatan yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau seandainya memang dengan dia mengikuti kajian Zoom akan terbengkalai si bayi tadi dan lain sebagainya, maka dia urus bayinya dulu dan alhamdulillah ada rekaman yang bisa didengar di rekaman nanti. Seperti itu. Tapi kalau seandainya dia bisa menjamak keduanya sambil dia mengurusi bayinya dan sambil dia mendengar kajian, walaupun hasilnya tidak maksimal, namun sebagaimana kaidah yang disebut oleh para ulama, kalau seandainya dia tidak mendapatkan keseluruhannya, setidaknya jangan dia meninggalkan bagian besarnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Nah, Jazakallah khairan. ya Tarik. Masih bisa, Ustaz ya? Nah, Selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang wanita yang bekerja di luar rumah dan bekerja hanya paruh waktu saja? Bagaimana gaji yang diterima? Apakah boleh sebagian gaji sedekahkan saja agar tidak menimbulkan riba atau bagaimana, Ustaz? Tidak mengusulkan apa? Riba katanya, Ustaz. Mungkin gini, Ustaz. Sebenarnya kerjanya kan sampai sore, Ustaz. Ya, Tapi beliau kerjanya sampai siang aja. oh gitu. Nah, jadi apakah gaji yang diterima setengahnya harus dia sedekahkan atau gimana, Ustaz? Jadi dia mengikat ikatan dengan perusahaan tempat dia bekerja, Pak, saya gajinya sekian saja karena memang saya bekerja dari jam sekian ke jam sekian. Itu kalau lebih baik. Tapi kalau seandainya memang dia bolos, kemudian mencari solusi, uangnya itu disedekahkan, maka ini hal yang tidak dibenarkan. Karena dia tahu itu hal yang haram, dia lakukan lagi. Jelas ya? Tapi adalah keindahnya kalau memang ada perusahaan yang tempat dia bekerja, dia apa ibaratnya, dia membuat perjanjian, saya bekerja sekian, udah gajinya sekian saja. Tapi kalau seandainya itu dilakukan secara terus-menerus, ya dan dia memang sengaja, ya sudah, dia mendingan cari kerja lain atau dia keluar kerja. Tapi kalau seandainya terkadang dia misalnya tidak sengaja, atau ada waktu-waktu tertentu dia memang nggak masuk kerja, yang kemudian ada hasil yang dia kerja tadi bukan miliknya karena dia nggak masuk, ya mungkin dia kembalikan ke kantor kalau memungkinkan. Kalau tidak, mungkin dia sedekahkan kepada orang. Tidak ada masalah. Tapi kalau kan secara terus-menerus, tidak demikian. Wallahu a'lam. Nah, ada yang angkat tangan itu tadi, Abu Tariq. Nah, silakan, Abu Tariq. Ya, Ustaz. Ada yang angkat tangan tadi. Nggak ada lagi nih, Ustaz. Enggak, ada yang raise hand tadi. Resen tadi, Ustaz ya? Nah, silakan yang raise hand. Yang resen nggak nampak tapi di sini, Ustaz, Mbak Tanah. Oh, nampak. Di nomornya nampak nih tadi. Oh iya. Baik. Saya lanjut pertanyaannya, Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah saya sudah menikah selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang putri. Selama menikah saya tidak pernah mencuci ataupun menyetrika, Ustaz. Itu semua dikerjakan oleh orang lain atas perintah dan izin suami, Ustaz. Karena suami saya bilang supaya ada waktu untuk merawat diri dan membersihkan rumah agar selalu rapi. Memasak pun saya jarang, Ustaz. Tapi itu semua atas izin suami yang selalu tidak tega saat melihat saya kelelahan. Karena sudah full merawat dan mendidik anak-anak. Bagaimana pahala saya, Ustaz? Nah, tidak ada masalah. Ya karena memang itu sudah keinginan suami. Dan ibu juga sudah niat sebenarnya ingin memasak. Dan insya Allah ibu mendapatkan niat. Wallahu a'lam shawab. 6 yang angkat tangan. Baik. Nah, silakan Abu Tariq. Baik, Ustaz yang angkat tangan. Lanjut pertanyaannya, Ustaz ya. Baik. Bismillah, Afan Ustaz, saya ingin bertanya, suami saya berbeda ma'had
Berbeda Manhaj. manhaj mungkin Ustaz. Ya. Kadang kalau saya mengerjakan ibadah yang berbeda dengan paham suami saya, suami ikut suka ngomong, istri harus ikut perintah suami. Dan Ya. Ustadz suami bilang Ustadz suami bila saya sampaikan baik-baik, kalau laki-laki harus sholat di masjid dan mandi sunnah bila mau sholat Jumat, dan perintah-perintah sunnah lainnya suka marah-marah. Dan ujung-ujungnya jangan ikut kajian sunnah lagi, katanya. Bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, pelan-pelan para hadirin dan hadirat, dan terkhusus kepada yang bertanya, kalau memang itu perkaranya adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban, kalau dia mengingatkan bahkan suaminya marah-marah, ya sudah, mungkin dia diam saja. Ya, kalau memang itu perkara sunnah. Tapi kalau itu perkara haram dan lain sebagainya, maka semaksimal mungkin dia sampaikan dengan cara yang terbaik kepada suaminya, dan itu butuh proses. Dan kondisi seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi, ibu mungkin harus lebih menservis diri dan lebih menservis suami. Karena memang sebenarnya dalam sejarah itu kalau kita membaca cerita, power emak-emak itu lebih memberikan pengaruh kepada si suami. Butuh kesabaran. Ya, kalau nggak minggu ini mungkin minggu depan, nggak bulan ini mungkin bulan depan. Kalau tidak tahun ini mungkin tahun depan. Karena memang wanita itu sangat memberikan efek dan pengaruh besar kepada suaminya. Maka butuh kesabaran sambil berdoa. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Waalaikumsalam. resen tadi, Ustaz. Oh, nah. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya istri minta cerai karena sudah beberapa tahun suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, kurang lebih 3 tahun. Nah. Karena pernah saya dengar istri tidak boleh minta cerai, kecuali suami tidak bisa melayani istri lagi, Ustaz. Baik. Kalau memang si suami tidak memberikan hak atau kewajibannya kepada istrinya, dan si istri memudoroti dirinya dari kondisi dan keadaan yang dihadapi, maka mudah-mudahan ini salah satu uzur untuk boleh si istri menuntut cerai. Tapi kalau seandainya misalnya ada hal-hal yang memang itu manusiawi terjadi dalam hubungan rumah tangga, maka berusahalah si istri untuk bersabar dengan kekurangan suaminya. Tapi kalau memang hak standarnya saja tidak digubris, tidak diberikan, apakah lahir dan batin, dan ini tentunya akan memberikan mudarat kepada si istri, maka tidak ada masalah untuk dia meminta cerai. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya, Ustaz, kan? Apakah sudah jatuh talak istri yang meminta cerai ini, Ustaz? Oh, taib. Tapi Kalau suaminya seandainya belum. si istri mengatakan, kamu saya cerai, jatuh. Kalau Tapi suaminya kalau si mengatakan istri begitu, Ustaz? tidak mengucapkan cerai tadi, maka si istri melaporkan ke mahkamah syariat, kemudian mahkamah syariat ia akan menentukan hukumnya, yaitu jatuh khulu ataukah tidak. Tapi kalau seandainya si suami tadi diminta cerai dan dia tidak melafadzkan kalimat cerai, maka itu tidak akan jatuh. Kecuali seperti saya sebutkan dilaporkan ke mahkamah, mahkamah yang akan menentukan tentang nasib pernikahannya. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Salah sudah bisa tutup, Ustaz. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada ibu-ibu semuanya, dan kepada pemirsa, penonton Sunnah Jalan Pasti. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, Tarik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya. Ya, saya tutup ya. Baik, Ustaz.